warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anandaku yang saya cintai, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena atas segala nikmat yang diberikannya pada kita, berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kemauan, serta nikmat iman pada kita, sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini, bisa saling memandang, masih bisa saling tersenyum, dan masih bisa saling menyapa. Anandaku, pernahkah terfikirkan oleh kita, atau pernahkah kita bayangkan kondisi saat ini, pada jam ini, pada menit ini, bahkan pada detik ini, ada saudara kita yang menangis karena divonis dengan penyakit yang sangat berat. Ada saudara kita yang menangis karena kehilangan keluarganya. Ada saudara kita yang meratap karena rumahnya dilalap habis oleh si jago merah. Oleh karena itu, kita senantiasa bersyukur karena pada hari ini kita masih bisa tersenyum, kita masih sehat, dan kita masih bersama-sama. Dan pada kesempatan ini pula kita akan mengkaji tentang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Ananda, bersyukur itu adalah bagaimana kita berterima kasih dan memuji kepada Zat yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yaitu Allah penguasa alam semesta ini. Ada 3 cara untuk mengungkapkan rasa bersyukur. Pertama, yaitu secara batin. Maksudnya, yaitu bagaimana kemudian kita selalu menyadari bahwa apapun yang terjadi pada diri kita di kehidupan ini, semua adalah nikmat, semuanya adalah baik. Karena dia berasal dari Zat yang maha baik, dari Allah Azza wa Jalla. Dua adalah dengan lisan, dilahirkan, yaitu kita selalu mengucapkan rasa syukur itu kepada Allah. Rasa syukur ini kadang-kadang kita nyatakan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap itu menyenangkan. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk, sama sekali kita tidak mau mengucapkan alhamdulillah. Padahal kita dituntun oleh Rasulullah bahwa kita kalau mendapatkan sesuatu apapun yang mungkin sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Berterima kasih atau bersyukur atas apapun yang terjadi. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan di awal, bahwa apapun yang terjadi pada kita itu semua baik. Ungkapan yang ketiga adalah dengan perbuatan, bahwa dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi media buat kita untuk lebih taat kepadanya. Nah, ini berkenaan dengan perempuan. Bagaimana perempuan taat kepada Allah dan bisa dibuktikan dalam kehidupannya. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang gadis misalnya, bagaimana dia selalu memuliakan dirinya, sehingga dia menjadi wanita pilihan dan dipilih oleh orang yang baik, sehingga kelak akan melahirkan generasi unggul. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dia menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya. Yang mana ketaatan kepada suami itu adalah bukti nyata ketaatan kepada Allah. Dan sebagai seorang ibu, bagaimana kemudian dia menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dia menjadi teladan buat anak-anaknya. Dia menjadi tempat exercise anak-anaknya. Mari kita lihat pada diri kita. Seluruh yang ada pada diri kita ini adalah nikmat. Terkadang kita lupa. Coba kita renungkan pada diri kita. Semua yang ada dari kepala sampai ke kaki itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Terkadang kita lupa bahwa mata ini adalah nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap hari dia bersama kita. Terkadang kita lupa bahwa suara kita ini adalah nikmat yang luar biasa.
selalu ada. Coba Allah suatu ketika mengambil di pagi hari kita tidak punya suara, di pagi hari kita tidak lagi mampu melihat, malah kita menyadari betapa nikmat Allah yang luar biasa. Coba kita melihat lagi dan mengamati sekitar kita. Matahari yang selalu bersinar, itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Terkadang kita lupa bahwa itu nikmat Allah, karena matahari selalu bersinar. Kalau Allah mengambil matahari, tidak lagi menampakkan matahari sehari, 2 hari, atau seminggu, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya matahari itu. Yang kedua, air. Air yang selalu tersedia banyak di sekitar kita. Kita lupa bahwa dia adalah nikmat Allah yang sangat dahsyat. Betapa tidak? Kalau air tidak ada, kehidupan pun akan berhenti. Setiap hari kita butuh air. Air untuk kita minum, air untuk kebutuhan lain, mencuci dan sebagainya. Air itu kemudian kita bisa rasakan bahwa dia adalah nikmat ketika air itu kemudian perlahan-lahan hilang dari kehidupan kita. Sehari mungkin belum terasa, tapi di 2 hari, 3 hari, atau sampai sepekan, barulah terasa betul betapa air itu adalah nikmat Allah yang maha dahsyat. Yang ketiga adalah udara. Udara yang kita hirup setiap saat, oksigen. Kita kadang tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita mendapatkannya cuma-cuma. Coba, sekiranya Allah menghitungkan kita atau kita mesti membayar untuk mendapatkan udara itu, maka kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Seorang ahli pernah menjelaskan bahwa oksigen atau udara yang kita hirup setiap hari, kalau kita beli, itu mencapai sampai 12 miliar per bulan. Saya yakin kita tidak akan mampu. Dan kalau kita menyadarinya bahwa itu adalah nikmat Allah, maka hilanglah kesombongan pada diri kita. Karena ketika udara itu dicabut pada diri kita, kita berhenti bernafas dan berhenti semua kehidupan kita. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita menjadi insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya pada kita. Dengan demikian akan melahirkan jiwa-jiwa yang selalu qanaah, jiwa-jiwa yang selalu tawadu, jiwa-jiwa yang selalu banyak bersyukur sehingga bisa menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Sehingga hilanglah keangkuhan pada diri kita, hilanglah kesombongan pada diri kita, karena sesungguhnya apapun yang kita miliki semua adalah miliknya Allah. Saya kira demikian untuk sementara anakku. Kita ketemu di lain waktu. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.